Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini merupakan bibit dari pepaya ya, atau ketelia pohon yang kemarin saya buatkan video cara pindah tanam. Sekarang sudah sebesar ini. Ini cukup lama ya saya membesarkannya, karena kemarin ada beberapa kendala, ada tragedi ya. Karena memang ternyata itu setelah pindah tanam itu malah harusnya itu pepaya ini terkena sinar matahari langsung. Makanya agak cukup memakan waktu untuk bisa membesarkan sampai sebesar ini. Dan sekarang saatnya kita ini saya lepas dulu polybagnya, lumayan ya, masih bisa digunakan untuk hemat pengeluaran juga, daripada nanti kita membuang-buang sampah plastik di lahan kita, mendingan kita manfaatkan lagi selagi bisa. Untuk dari ini saya ambil seperti ini ya, langsung saya tanam di lahan yang sudah saya tentukan. Tidak perlu lebar-lebar saya membuat lubang, hanya secukupnya saja ya. Dikira-kira bebas, terserah sobat-sobat tanduran semua. Kalau sudah, kita berikan air jakaba ya. Untuk komposisi dari air jakaba silahkan ditonton di video saya yang sebelumnya, di percobaan gila tentang air jakaba. Di sana sudah saya berikan untuk komposisinya seperti apa. Kalau penasaran silahkan dicek lagi ya. Dicek di playlist, di sana sudah saya buatkan untuk takarannya berapa. Kenapa kok saya berikan air jakaba? Karena saya melihat itu setiap saya pindah tanam seperti ini, ketika saya gunakan air jakaba, tanaman itu lebih cepat beradaptasi di lingkungan yang baru. Sehingga membuat saya tertarik sekali ketika saya pindah tanam seperti ini menggunakan air jakaba. Lalu yang kedua, ini ya tempatnya seperti ini. Lalu saya lepas dulu polybagnya. Kalau di tempat yang kedua ini saya agak tertarik ya, karena komposisi tanahnya itu bagus. Dan ini kondisinya akarnya yang bawah sudah keluar ya, keluar di polybag. Makanya ini saatnya kita pindah tanam, semoga bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Untuk di pekarangan yang kedua ini, tanahnya walaupun tidak jauh dari yang tadi, itu berbeda ya untuk komposisinya. Kalau saya terus terang lebih suka yang ini. Ini tuh sama seperti ketika saya bongkar di tanaman serai kemarin, itu komposisinya hampir sama seperti ini. Tanahnya itu gembur, mudah hancur, dan sepertinya seolah-olah dapat menyerap air dengan maksimal. Kontur tanah seperti ini yang agak saya suka ya, karena saya melihat di serai kemarin kan serainya tumbuh subur. Lalu setelah diberikan air jakaba tadi, langsung kita tutup ya. Untuk pemberian air jakabanya bebas, boleh banyak seperti saya seperti itu atau sedikit, terserah ya. Karena kebetulan sekarang saya itu sudah punya banyak. Lalu tinggal sana, sana, sana ada dua ya. Terus selanjutnya ini sudah saya keluarkan dari itu ya, polybagnya. Kita cek tadi akarnya sudah kemana-mana ya. Untuk rumputnya kita cabut saja untuk rabuk ya. Siapa tahu nanti menjadi kompos dan bisa memaksimalkan pertumbuhan dari pepaya ini. Lalu kita berikan air jakaba. Untuk air jakaba di gelasan pertama tadi itu pasti akan menyerap ke tanah langsung ya. Makanya ini langsung segera saya guyur lagi dengan beberapa gelas air jakaba biar seperti seolah-olah menggenang. Ini cara saya dapatkan dulu ketika saya menanam pisang. Ketika saya menanam pisang pasti seperti itu ya, buat lubang lalu diberikan air yang cukup banyak, lalu dimasukkan pisangnya lalu kita timbun. Nah, ini saya ulangi dengan cara menanam di pohon pepaya ini. Saya lakukan hal serupa, tetapi airnya saya ganti dengan air perbanyakan dari air jakaba. Karena air jakaba sendiri kan kata yang menemukan itu tinggi N dan tinggi P. N itu untuk pertumbuhan, P untuk buah ya. Ya diharapkan nanti minimal lebih cepat besar dulu dan nanti tidak terlalu tinggi sudah mulai berbunga. Jadi bisa dipanen ya untuk pohon pepaya ini. Sama ya, caranya seperti itu. Saya berikan air jakaba, saya buat lubang, kira-kira ya bisa masuk lah polybag yang saya buat. Lalu
saya berikan air jakaba dan saya masukkan kembali tanah yang tadi saya buat menggali lubang itu sampai saya tutup. Tidak usah ditekan-tekan, biarkan saja. Boleh ditekan ketika pohon pepaya itu agak miring, itu baru ditekan biar lurus ya. Kalau sudah lurus itu tidak usah ditekan-tekan, biarkan seperti itu saja. Kenapa kok tidak perlu ditekan? Karena takutnya nanti kalau ditekan itu malah tanah jadi semakin mengeras ya. Kalau yang ini tuh tadi saya ketika mengeluarkan dari polybag malah ada tragedi, jadinya pohon pepaya seperti itu ya. Tapi tidak masalah, nanti yang ini sepertinya setelah saya tanam, saya berikan tanah, harus perlu ada penekanan sedikit biar mampu berdiri tegak. Ya tidak masalah ya, karena kemarin kan ketika saya melakukan percobaan gila di siang bolong, pohon pepaya itu sampai ada yang layu ya. Tetapi setelah beradaptasi dengan air jakaba beberapa hari, itu menjadi tegak kembali. Jadi menurut saya ya tidak masalah ya ketika terjadi tragedi seperti ini, seperti seolah-olah agak patah, tapi itu tidak ya. Karena pohon pepaya ini kan masih muda, jadinya seolah-olah itu sangat rentan sekali ketika ada guncangan atau apapun. Lalu ini di tempat selanjutnya yang agak panas ya. Ternyata ya, di kamera itu tidak terlalu terlihat karena cahaya matahari tepat di atas ada terkena tutupan daun ya, makanya ini tidak terlalu terlihat. Ini hanya sebagai membandingkan saja antara yang tadi ya, yang tidak terkena sinar matahari langsung dengan yang terkena sinar matahari langsung. Kira-kira pertumbuhan mana yang lebih bagus, lebih efektif itu yang mana? Nanti kita simak kelanjutannya seperti apa. Yang jelas setelah kita berikan air jakaba, langsung kita tutup dan ditunggu ya sampai beberapa hari nanti, semoga bisa beradaptasi. Ini yang selanjutnya. Yang jelas itu rata-rata itu sudah semuanya keluar akar cukup banyak ya, karena memang pohon ini sudah cukup tinggi. Ini saya posisikan dulu embernya, ember yang dari air jakaba yang sudah saya encerkan. Kita siram. Ini ya, siraman pertama itu pasti airnya langsung meresap ke bawah, karena memang kontur tanah kan seperti itu ya, kecuali tanah yang mengandung mata air itu pasti tidak akan seperti ini. Kalau tanah yang tidak ada mata airnya pasti akan meresap, jadi tidak masalah, segera diberikan lagi air jakaba. Lalu kita susun sampai benar-benar pohon itu menjulang tinggi ya, jangan sampai miring. Yang ini terus sebelah sini, yang terakhir sebelah sana ya. Untuk di daerah ini yang terakhir yang berdekatan, nanti coba saya tanam di bawah ya. Di bawah nanti hasilnya seperti apa. Lalu kita siram lagi dengan air jakaba. Kalau saya buatkan cara membuat lubang juga nanti terlalu lama ya videonya. Yang jelas saya sudah buatkan lubang, tinggal saya tanam, lalu saya beri air jakaba, saya tutup kembali dan posisikan tanaman itu sebisa mungkin tegak lurus ya dari tanah, agar seolah-olah tinggal bisa tumbuh menjulang tinggi ke atas. Sebenarnya saya juga mau menanam di pinggir atau di bawah pekarangan ya, tapi coba nanti kita lihat apa saya jadi atau tidak. Kali ini sudah di pinggiran pekarangan ya. Ini kondisinya seperti ini akarnya. Lalu coba saya berikan air dulu. Oh, ini yang terakhir di tadi ya, di sekitaran pekarangan yang sama. Ini cukup banyak batu-batuannya, karena memang di pekarangan ini tuh tekstur tanahnya berbeda-beda ya. Ada yang murni isinya tanah saja, ada yang tanah sudah bercampur dengan batuan. Jadi itu macam-macam untuk kondisi tanahnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu saatnya kita berpindah ke pekarangan yang bawah ya. Nih, sudah saya tanam semua, kondisinya seperti ini. Ini yang di pekarangan atas sampai sana. Ini ada di sekitar rumah, nanti
supaya saya cukup mudah untuk menjangkaunya. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan dulu, saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.